ini adalah hari terakhir untuk MSC at EWC 2025. Pertarungan antar dua saudara nih, region mana yang akan dibuktikan nih? Onyx Philippines kah atau Onyx ID? Yap, tapi ada penggunaan Fanny nih ya, boleh lagi nih. Boleh lagi ya? Fanny lagi. Nih, tadi udah dibahas juga di panel, Fanny ini memiliki win rate yang cukup rendah. Ya. Satu-satunya kayaknya kemenangan tadi di King Kong Dari ya. King Kong kemarin kan. Apakah akan kembali dipatahkan? Karena ngeliat dari Onyx Philippines mereka punya draft yang cukup solid ya pastinya untuk bisa memberikan sisi power. Dan Kirk versus Lutfi nih dan Kairi. Oke, Kairi kayaknya abis nyolong tuh. Masih kabur ya, dia habis. Oh, Little Wondernya ternyata nggak berhasil juga untuk diambil. Jadi ada sedikit keuntungan juga untuk Onyx Philippines. 1v1 situation dari bottom lane ya. Kalau kita intip di minimapnya juga ada tekanan nih. Kelra, the gold standard itself. Yap. Jadi deh dengan adanya perubahan dari mungkin dari keseluruhan gameplay yang ada dari Land of Dawn itu sendiri, coba lihat Fanny. Sekarang biasanya kan dari entah orange, purple buff dulu atau purple buff orange. Sekarang kayak purple buff, lalu pergi dulu tuh melancong kemana tuh. Oke, ada pertempuran dan sekarang Keyboy apa yang terjadi? Keyboy yang menjadi korban yang pertama. Itu dia, continue CC yang diberikan oleh Onyx Philippines ngebuat dari Keyboy sulit untuk bergerak. Yang tadi aku pikir Gatotnya bakal ada di ROM untuk bisa makan-makan trap-trapnya juga. Dan ini adalah satu hero power yang dari kemarin kita lihat di Respect Band atau bahkan di deny pick sama SRG. Selenanya Super Friends. Yep. Cuman untuk sekarang dengan terbuka satu hero tersebut ya udah. Makanya biasanya kan habitnya kalau misalkan hero-nya Super Friends diambilnya di dua bawah kan. Tapi karena Selenanya open jadi diambil dan set up. Oke. Gagal tadi seperti itu bisa mendapatkan kartel tersebut. Namun sekarang Lupinya malah terjebak Srian Lutfi. Dikeroyok habis-habisan. Gak bisa bergerak sama sekali. Even Revitalize yang udah di pop up juga gak ngebuat dirinya bertahan jauh lebih lama. Yap, Pressure-nya gila banget sih. Ini dari Onyx Philippines, mereka udah berhasil untuk bisa memberikan tekanan untuk Onyx ID. Karena Rapture juga yang dipegang sama Super Friends, 2 poin kill di awal. Ini sangat-sangat ngedongkrak gimana caranya Onyx Philippines bisa memegang kendali atas game ini. Yap, 1400 ya. Itu udah terlihat perbedaan di angka networknya. Sementara sekarang Lutfi di atas sendirian lagi, tapi masih ada pergerakan yang dimiliki oleh beberapa pemain Onyx Philippines. Yes, kalau bicara tentang split push power juga masalahnya di sini ada jawaban dari Onyx Philippines ya, dengan membawakan Cloud lagi untuk Kelra. Walaupun chance dari Onyx ID ada 2, tapi masalahnya 2 juga ini akhirnya ngebuat dilema siapa yang nantinya bakal dikirim untuk bisa menjalankan lane jauh. Dan ngelihat Onyx Philippines yang sudah bermain cukup lebih hati-hati untuk saat ini. Nggak terlalu barbar, tapi ya sekalinya dapetin pick off on point. Oke, itu dia di bawah Kelra tadi terlihat ya. Ada satu Blazing Duet yang memang sudah dikeluarkan. Dia bisa pergi lagi dan King Kong dengan Baxianya. Aman banget, aman, tentram, jaya pokoknya melakukan farmingan. Aman aja, enak banget. Rivernya udah dipegang sama Onyx Philippines. Onyx ID, Keyboynya juga nggak bisa nge-screening balik karena terlalu banyak sisi. Sekalinya Keyboy nge-show pastinya ini jalannya bertigaan, lihat. Langsung pastinya kena panis dan Keyboy posisinya sangat-sangat tertekan dan juga nggak banyak angle-angle yang bisa dia ambil. Oke. Sementara sekarang dilempar, serem ya. Serem banget. Ngilu sih pasti. Tapi ya memang cukup tenang ya. Dan terutama karena kita tahu kemarin juga Onyx Philippines sempat ada di Indo. Udah pasti mereka mengetahui habit satu sama lain. Ya. Oke. Sementara sekarang Xavera di bagian bawah masih cukup santai juga, 1v1 situation, tapi tempatnya berbeda. Turtle ditarik sedikit karya dari Onyx ID. Sans sudah mulai maju, ada Keyboy tepat berada di belakang. Sementara Kairi akankah bersiap take off di area belakang. Namun sekarang ada Tsunami Slam dari langsung dikeluarkan, begitu saja pertempuran terjadi. Ada Tsunami Slam juga tadi udah terlihat, bahkan tadi ada Blazing Duet mulai dalam area tersebut. Kirk di sana mulai maju lagi dan King Kong sedikit XP-nya tersisa. Harus mundur, tidak bisa memaksakan. Tidak ada follow up dan Xavera maju. Oke, Xavera maju. Kirk berhasil untuk kabur. Wow. Inisiasi yang dilakukan oleh Keyboy ternyata nggak ada follow up pasti yang bisa diberikan oleh Onyx ID yang lain, sehingga hadirnya Kelra untuk bisa memperolehkan tapi King Kong. Wah, datang lagi King Kong yang berusaha untuk bisa mengadu retribution, tapi setidaknya untuk sekarang King Kong yang gagal. King Kong mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Onyx ID, tapi Brusco
bersiap. Udah maju satu langkah tadi. Hahaha. Gitu. Ayo mundur ya. Tapi ya setidaknya dari Onyx ID ya mereka bisa secure ke arah dari Turtle sehingga agak sedikit bisa mengejar ketertinggalan yang sedang mereka alami. Lane bawahnya udah mulai didorong oleh Kelra yang bahaya nih. Kelra kalau misalkan emang bisa langsung tabrak belakang, Xavero dan Suns ini bakal lumayan terancam keberadaannya. Kayaknya Suns ya yang menjadi target utama juga, ataupun ya paling ujung-ujungnya Keyboy lagi yang kena juga. Karena mau nggak mau kan dengan flicker yang mereka bawa itulah yang bisa didapatkan. Yap. Ngilu ya. Dan kayaknya juga karena memang kita lihat Fanny yang nggak bisa terlalu panen kill di awal untuk di patch yang sekarang belum bisa jadi follow up secara pasti nih untuk inisiasi dari Keyboy. Deg-degan ngelihat Selena dari tadi. Apalagi Selenanya Super Friends Iya, nyaris-nyaris mulu. Lu mendingan kena Selenanya Super Friends apa Selenanya Rosa? Sama aja, kalau usah kena Selena kalau bisa kita mah. Kita band aja ya. Iya. Bahaya. Wah, ilah udah sekarang kena lagi. Sampai kaget gua kan. Sampai kaget Ul, dari tadi gua juga udah deg-degan Ul ngelihatnya. Nyebut ya. Sampai nyebut ini. Min satu jantung itu dari kemarin kita udah digembleng nih ya. Heart rate kita nih tinggi terus dari kemarin, tapi untuk sekarang dari Onyx ID juga mereka nggak mau yang terlalu agresif, nggak mau ngambil resiko yang terlalu jauh lagi, bermain cukup hati-hati sembari menunggu untuk Xavero-nya juga punya item modal untuk bisa membalaskan keadaan. Dan bahayanya adalah Suns. Oke, tertabrak satu player, berusaha untuk bisa ke player tersebut, dan Sansa sekarang masih berhasil bertahan tapi San mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, bahkan Lutfi-nya mau tidak mau negara Federasi dibuka di depan berbeda, ada satu hal yang bisa dihancurkan. Oke, Avatar of Guardian hanya dibuka untuk bisa melarikan diri, dan bahkan INU terhadap Kamurak tadi udah dibuka untuk defense juga dari Suns. Dan kita jangan lupakan Kairi pernah pas di in game ngomong, kok lu bisa gitu Lang? Pas dia pakai Valentina kopi ke edit. Kok bisa gitu Lang? Dan Keyboy seperti udah mengetahui siapa yang berada di dalam satu rebutan Super Prince berhasil diamankan begitu baik tadi pergerakan yang dimiliki oleh Keyboy, mencoba masuk lewat belakang, tapi Kairinya terjebak, Kairi digebukin, Kairinya bisa kabur, hanya saja rekan-rekannya tertinggal sedikit. Blazing Duet masuk dan berhasil mengatakan damage yang begitu menyakitkan. Sansnya gak bisa kabur lagi dan hilanglah sudah 3 player dari Onyx ID. Yap, karena akhirnya team fight-nya juga kalah orang ya. Karena Xavero-nya sebagai damage dealer lebih berfokus untuk mencari yang pasti adalah outer bottom turret yang coba untuk didorong. Tapi akhirnya Kelra yang hadir memporak-porandakan lini belakang dari Onyx ID. Dan jangan lupakan Primal Red ini damage-nya juga gede. The Wave Dragon dimulai. Kairinya emang udah enak main di area yang cukup sempit, tapi sayangnya balik lagi ini Fanny zaman now damage-nya nggak terlalu yang masif. Ini Blazing Duet. Kelra masuknya enak banget. Kenapa? Karena source skill dari keseluruhan beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx juga udah keluar semua kan. Dia masuk tanpa purify loh Ul. Pede ya? Iya, padahal kan ada efek terrifying juga harusnya dari Valen. Tapi kayaknya ada informasi-informasi yang emang begitu jelas yang udah didapetin, ya udah masuknya santai banget. Dan purify-nya juga ya masih terjaga gitu ya, nggak ke trigger banget. Onyx Philippines, mereka berhasil untuk bisa mendapatkan keunggulan, tapi 1v1 situation? Enggak ya harusnya ya. Tapi masalahnya ini Idit juga bisa jadi salah satu hal yang harus diwaspadai sama Onyx ID loh. Bisa jadi stoppernya Fanny kan, kalau lagi terbang kena angka. Tuh kan kena. Semakin di belakang semakin terancam ya sebenarnya ya. Kenapa ya? Walaupun udah sama ya waktu itu, tapi kan dari yang kena itu mau jaraknya dekat apa enggak, tapi tetap aja ngilu. Oke. Kirk yang bakal coba untuk memantau ya agar Kairi tidak bisa mendapatkan split push powernya, tapi King kok kena lagi, dilempar lagi, nyangkut lagi, dan Lutfi dikeroyok. Itu semua sumber dari skill yang masuk ya, sampai The Wave Dragon, sampai dari tadi 2 kali Abyssal Arrow-nya connect. Lutfi yang bahkan gak sempat Avatar of Guardian, gak sempat revitalize juga. Bonyok habis, harus menelan 4 kali poin dead sekarang. Berganti-gantian loh tadi itu semua. Ayo, siapa lagi yang belum ngasih damage? Ayo. Habis badan. Mana sisinya yang belum kena sini? Oke, tapi Lord bentar lagi bakal spawn juga. Harusnya dari keunggulan yang bisa dipegang sama Onyx Philippines nih, mereka bisa set up duluan. Tapi again dari Onyx ID mereka bisa memanfaatkan split push power mereka. Dan harusnya Xavero
yang akan bisa menjalankan lane jauhnya supaya nanti SOD bisa membantu tim fight dengan cukup cepat. Yap, sementara sekarang berhasil tadi menendangkan satu player. Akankah dia bertahan, tapi Lutfi sejauh ini dengan Rapid Laser bukan ada Blazing Duet. Begitu menyakitkan. Spear of Destruction-nya connect tapi terlalu berbahaya untuk Xavero. Bisa masuk dalam meter tersebut karena Kairi pun sudah hilang. Tidak ada power retribution. Sementara Kirk tadi berhasil membanting ke arah dari Suns. Yap, dan double kill diamankan juga oleh Kirk. Terlalu banyak sisi yang akhirnya ngebuat dari Onyx ID tidak berkutik sama sekali, nggak segen-segen makan Lutfi-nya. Dan sampai akhirnya Kairi yang memang ada di tengah-tengah kerumunan. Terlalu juga banyak stopper yang ngebuat akhirnya Kairi harus menelan poin dead pertamanya. Lord jatuh ke tangan dari Onyx Philippines. 9-1 sekarang. Semakin dominasi lagi, snowball lagi yang bisa dimanfaatkan oleh Onyx PH. Oke. Sementara sekarang Lord harus segera dihilangkan. Harusnya di area purple buff udah kena tahan terus nih ya. Udah sulit-sulit nih Kairi nih. Udah makin susah lagi. Dan bottom lane-nya bukan Kelra ternyata yang pegang ya. Dari tadi Kirk terus. Dan jangan sampai nantinya Kirk juga punya damage loh. Biasanya kan ada Starlium side kan. Masih sempat nih untuk bisa ngamanin ke arah purple buff. King Kong mau mendekat kah? Ditarik sedikit ke arah belakang. Enggak. Gagal tadi seperti King Kong untuk bisa mencuri ke arah dari purple buff tersebut. Tertangkap basah Suns. Serba salah sih. Suns karena ada Purify juga, dia lebih ke flicker tapi Lutfi. Oke, Lutfi. Mau nggak mau, unbreakable. Ya, harus mundur dulu dan mengikhlaskan inner turret hancur di arah bottom lane. Yap, sementara sekarang Xavero harus mundur dengan Purify tadi yang sudah gunakan Spear of Destruction. Akankah berpindah tempat, terlalu mengerikan. Oke. Super Free udah berdiri di situ loh. Xavero Nah loh. Hey, connect lagi. Dilempar lagi dan Lutfi yang menjadi korban 1 point kill. Yes, dan Lutfi udah gak banyak lagi hal yang bisa dia lakukan selain hanya menelan damage saja. 6 point dead. Bahkan item defense memang sebenarnya udah ada Radiant Armor, udah ada Dominance juga, tapi kayak terlalu terpatung gitu loh. Yep. Semuanya sisinya masuk. Pokoknya kena satu, udah jalan tuh kombinasi semuanya. Karena dari tadi spellnya gak pernah aman, Spellnya pasti terus-terusan dipakai. Wah, kena lagi. Kena lagi. Wah, ini. Oke. Mau kirain tadi Kairi mau maju tuh. Enggak ya, kayak memang udah main sabar dulu aja. Walaupun dari Onyx Philippines mereka udah dominate dengan 6.600 dan itu dia Starlium side yang baru saja kita perbincangkan. Sudah disematkan di tubuh Kirk yang akhirnya ngebuat teknik Primal Red akan semakin bisa menjadi jaminan follow up damage juga. Ugal-ugalan lah pokoknya. Ugal-ugalan. Maju lagi semuanya. Kirk coba untuk bisa membanting, berhasil tadi mengganggu di area purple buff. Sancha berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Dan ada satu lagi yang Patro Guardian, namun sekarang coba lihat pergerakan dari Kiboy malah tertinggal sendiri. Kiboy yang menjadi korban pengeroyokan. Itu dia, siapapun yang keluar pasti bisa dikombinasikan dengan Oke, the Blazing Duet mendadak masuk Kelra. Wow, begitu menyakitkan. Begitu menyakitkan dan Lutfi gagal untuk cancel ya dari Unbreakable-nya juga. Tadi dikeluarkan. Dan mereka berhasil memukul mundur sedikit. Revitalize juga udah ke-trigger lagi. Dan Onyx Philippines mereka cukup disiplin. Sudah menghancurkan satu base turret. Mundur lagi. Lebih fokus lagi untuk bisa mengambil objektif yang sudah jauh lebih aman, yaitu Lord. Tapi Onyx ID mereka bakal coba untuk keluar dari tempat persembunyian mereka. Aduh. Santai itu. Ngeri ya. Teror-teror loh. Capek banget ya. Capek banget, dan Onyx Philippines juga mereka punya chance untuk tarik ulur dan harusnya Onyx ID mereka nggak mau ngambil resiko lebih jauh lagi. Selain mundur dan ya udah biarin aja Lordnya didapetin sama Onyx Philippines. Yang penting kita nggak ada yang tumbang sehingga kita masih bisa defense. Tapi ini Onyx Philippines sama Onyx ID peringkat ketiga, mereka setidaknya udah ngantongin $250.000 ya. Kalau peringkat ketiga ya bedanya 100.000, peringkat 4 150.000. $250.000. Berapa yo? Sekitar 4 lah. Sekitar 4M lah sepertinya ya. Coba berapa yo? Oke, Brusco mau maju kah? Lah. Berhasil mendapatkan tadi ke arah 2 player sekaligus, maka Blazing dari dikeluarkan. Kelra masih selamat. Ada pergerakan dari Kairi, namun sekarang WW udah digunakan pula. Selamat lagi Kelranya. Oke, si Kelranya selamat dan juga sebenarnya memang banyak pertukaran resource yang terjadi. Tapi masalahnya dari Onyx Philippines mereka nggak gentar, mereka bakal tetap coba untuk mengandangi Onyx ID agar tidak bisa keluar dari tempat yang aman. Tapi kalau teman-teman begitu ya Pak ya.
Gimana kalau kita game 2 sweet aja? Iya. Buat siapa yang menang. Kalau teman-teman nanya gitu, ngapa tuh gimana gitu Iya, kan. tapi respect sih buat semua Respect. yang udah datang ke arena ya, ke Yeah. Boulevard pastinya jauh-jauh ke Riyadh. Tuh, Kirk akan udah ya mereka satu atap gitu loh sama-sama Onyx. Iya. Udah temenan juga secara personalnya. Saudara-saudara. Iya, mereka mah temenan. Yang ribut ini penonton online nih. Ya ilah. Saudara mereka kan saudara. Iya. Oke, mohon bersabar, mohon bersabar. Tapi ini Ada yang bilang nih, oh badut versus badut, mereka mesti mau dia badut versus badut yang diperbutin 4M. Lu perebutin apaan, weh? Kocak 4M manusia yang ini. lain. Apa? Malam minggu menangis merenung. Ini malam minggu ya? Iya benar lagi. Heran gua ngeliat orang-orang ini, Cung. Tapi untuk ngelihat dari mereka vibes-nya masih chill banget ya, Masih kayak chill. ya udah gitu. Ya Ini udah gitu. ini mentality yang harus mereka miliki juga, walaupun memang tertampar gagal bisa ke grand final. Ya. Tapi best thing yang bisa didapetin adalah ya third place. Yap. Oke. Pertarungan kita lanjutkan. Lutfi kembali menjadi orang terdepan, belum ada yang tumbang sejauh ini. 12-1 point kill. 12-1 8.500. Onyx Ya. ID masih bisa bertahan juga. Tapi masalahnya dari Onyx Filipina mereka juga nggak terlalu hancur nih turret-turret. Ya masih terjaga dengan cukup baik, hanya ada outer top dan bottom. Sehingga ini menandakan bahwa split push power yang bisa dimiliki antara Fanny dan juga Moskov ini nggak berjalan dengan cukup baik ya, karena lihat Onyx Filipina mereka rotasinya bareng-bareng semua. Sekalinya yang kena inisiasi udah dipastikan dia nggak bisa bergerak sama sekali. Ya. Nah sekarang Kelra juga ya, penempatan posisinya, bagaimana dia mempertahankan dari Stakar artillery-nya, itu bagus banget loh dari tadi. Jadi masuknya tuh maksimal terus. Iya. Dan nggak ada yang bisa ngestop dia nggak sih? Purify-nya ada. Iya. Mau di inisiasi juga mau sama siapa? Kiboy sulit banget nih untuk nangkap Kelra tentunya. Oh, ini Savero mau ditabrak nih. Oke, King Kong memberanikan diri tadi sepertinya menabrak ke arah salah satu pemain dari Onyx ID, bahkan Brusco-nya tertinggal sendirian. Terbuka kesempatan. Kirk-nya kehilangan dari Mortal dan dua player berhasil diamankan dan shutdown pula. Oke, ada Spear of Destruction. Sans mencoba untuk bisa maju, bahkan sekarang Savero berpindah tempat. Oke, ada satu buah move yang akhirnya bisa dipunish oleh Onyx ID, Kirk dan Brusco yang terlalu dalam juga karena base turret bottom lane-nya nggak hancur. Sehingga akhirnya Onyx ID selain mereka bisa bertahan, tapi akhirnya bisa nge-punish, dan ini akan menjadi sebuah angin segar untuk bisa mengejar ketertinggalan. Karena akhirnya nih ada move-move yang lumayan Iya. agak sedikit over dari Onyx Philippines. Oke, ada pergerakan tadi yang sepertinya mau dilanjutkan. Ada Abyssal Row yang dilemparkan Kairi. Wah, Masih selamat. akhirnya karena ada Savero yang udah punya attack speed juga. Iya. Dua turret di tengah, outer dan innernya berhasil untuk bisa didapatkan. Sehingga akhirnya ini ngebuat dari Onyx ID punya vision yang lebih luas nantinya. Jadi nggak terlalu overthinking dengan ada Super Friends juga. Dan 8.000 tadi ini udah mulai dikejar, berarti 5.000 yang didapetin sama Onyx ID loh. Yap, lumayan. Lumayan banget, dan akhirnya ngebuat dari Onyx ID keluar Bisa dari defensif menetralisir mereka. lah. Iya. Ini cuman masalah Kelra ini juga nih tuh lihat. Attack speednya, ngepok damage-nya. Aduh, Oke. udah mengerikan. Oke, dan harusnya Onyx ID mereka bakal tetap kontes sih. Konsil. Oke, ada konsil tempat yang berbeda. Ada satu bantingan yang langsung dilakukan. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan karena Brusco, tapi tempat yang berbeda dari Lord yang berhasil langsung diamankan melalui King Kong. Bahkan sekarang Blessing to win. Langsung saja mengcover ke dalam satu area dan mereka berhasil mendapatkan di total 2 player yang dimiliki oleh pemain dari Onyx ID. Brusco-nya pun langsung diamankan, sementara Super Phoenix yang masih mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Tempat yang berbeda, Kiboy-nya berhasil langsung diamankan pula. Savero terjebak. Ada King Kong yang berusaha untuk bisa menabrak ke tidak, ternyata mundur dulu. Oh, nabrak ke Kairi. Oke, di tempat yang lain Kairi harus bisa menyelamatkan di bisa menggocek tadi ke arah bisa Row Kairi. Waduh, dikit lagi. Awas King Kongnya bakal begal. Aduh. Oke, ada King Kong di depan berbeda. Kairi, run Kairi, run. Masih selamat. Masih bisa terbang. Tapi masalahnya sekarang hanya ada 3 pemain untuk saat ini. Sun sebentar lagi bakal spawn, tapi Lordnya sudah mulai masuk ke area defensif dari Onyx ID. Yap, hanya ada 4 player sejauh ini, tapi Kiboy sesaat lagi udah bisa bergabung. Lutfi-nya udah kehilangan beberapa bar HP, tapi Savero tertancap tadi dengan adanya Abyssal Ray masuk dalam tubuhnya. Mau tidak mau Purifa pun langsung digunakan. Di tempat yang lain ada Lord yang emang benar-benar harus dihilangkan secara cepat. Oke.
Purify untuk Xavero membuat dirinya masih terjaga dan Kairi. Oke, di tempat yang lain Kairi berhasil untuk bisa kabur lagi. Tapi nggak ada purple buff buat Kairi. Itu yang cukup menjadi ancaman karena Onyx Philippines mereka masih punya super wave minion berikutnya. Yep. Oke, depan yang lain ada 1-3 dan itu adalah King Kong. Tapi King Kong terlalu tebal. Spiro Mystery tadi jangkut. King Kong bakal terkena efek dari Fly. Dan King Kong yang berhasil diamankan. Lutfi mau tidak mau langsung aja tahan badan di area terdepan. Tapi sekarang coba lihat Kirknya tertinggal. Kirknya dikeroyok dan mereka berhasil mendorong mundur 2 player dari Onyx PH yang berhasil diambil. Alright, Onyx ID. Mereka masih bisa bertahan dan juga dapetin poin yang lebih yaitu Kirk dan King Kong yang berhasil dipunish. Ntar replaynya ternyata 1 Tsunami Slam. Karena udah ada shield Unity yang dibuka sama King Kong, jadi gak ada lagi escape yang bisa dilakukan. Lutfinya memang terjebak di depan, tapi ya dia akhirnya juga punya durability yang menjanjikan dirinya untuk setidaknya selamat dengan revitalize juga. Kirk yang gak punya flicker akhirnya bisa ditumbangkan di tangan dari Onyx ID dan sekarang keadaan cukup berbalik. Oke, keadaan berbalik, ada Belaji 2, Suni keluar pula tapi tertendanglah sudah saat mereka dibalikkan lagi dengan cukup cepat. Ada Kiboy yang coba lihat damage yang sakit banget dari Kelra. Di depan yang lain Super Prince mencoba untuk bisa menghalangi kepulangan pemain dari Onyx ID. Oh, Kiboy bakal coba dikejar. Oke, dikejar lagi Super Prince, mundur lagi. Oh, Kiboy kehilangan dari Mortal. Kiboy sendirian selesai. Yap. Gak banyak ya yang bisa dilakukan, escape-nya juga udah gak ada lagi, flicker dalam keadaan cooldown, tapi Kairi dikejar dan gak akan dikasih sama sekali purple buff punya Fanny. Yap. Ini bakal ngehambat banget pergerakan dari Kairi itu sendiri. Dan sepertinya tidak akan ada kontes yang bisa dilakukan oleh Onyx sih, karena Kiboy-nya juga masih 30 detik lagi untuk spawn. Ini cukup berbahaya dan Lord Evolve menit ke-20. Upaya dari Onyx Philippines tadi udah 2 kali attempt untuk masuk ke area high ground dari Onyx. Yep, Spirit of Destruction dan gagal mereka mendekat lagi ke area dari Lord. Dan ini dia waktunya untuk Onyx Philippines. Bisakah mereka menyelesaikannya dengan Lord yang harusnya kalau misalkan gak terlalu ke pick off 1 ya, mereka bisa kawal Lord Evolve ya, ini bakal bisa jadi end the game. Masalahnya dari wildcard siapa yang punya Lord malah bikin kesalahan oke, lebih. Sekarang kehilangan banyak banget Edwin tuh aduh. Bagi ada Wishing Lantern juga kan tadi. Ngebuat dari Lutfinya benar-benar bocor, revitalize lagi ke trigger dan sekarang Onyx Philippines mereka akan mengawal Lord Evolve ini. Oke, ada Lord yang sangat-sangat tebal di tempat yang lain terlihat bisa bertahan sejauh ini dari Xavero tapi sedikit lagi Xavero down. Sepertinya tertutup sudah kemungkinan dari Tsunami. Savage! What? Savage? Savage dari Kirk! EXP laner Edith! Satu hero power yang menutup game pertama dengan Savage dari EXP laner. Wow! Wow. Oke. Savage! Bang! Savage bang! Ya sudahlah kalau begitu. The Our Panelist Savage nih, gimana tuh? Wow, terima kasih Pak Bulu dan juga Aul. What a game. Game luar biasa yang ditampilkan oleh Onyx ID dan Onyx Philippines. Tapi ya ditutup dengan Savage sih. Ini aduh banyak sih yang harus dibahas. Mulai dari awal dulu kali ya. Kita ngelihat gamenya bolak-balik. Banyak. Boleh. Kedua-duanya terlihat sangat sangat menunjukkan window mereka yang fatal banget gitu loh. Iya. Banyak banget kejadian-kejadian di mana Onyx Philippines tidak disiplin. Mereka ada di high ground, mereka udah nggak bisa push, tapi mereka masih hard push. Terus kayak Onyx ID mereka nggak expect bahkan hal sekecil, contohnya kayak Brusco dengan flickernya. Iya. Kayak mereka entah miskalkulasi atau nggak ada yang remind kalau sepenting itu loh untuk ya flicker dari Chow, karena itu main course-nya Chow kan untuk bisa montage siapapun. Ya, dia mendapatkan Suns tadi ya di momen-momen kayaknya 2 menit sebelum end. Itu menjadi momen krusial untuk Onyx Philippines, momentumnya jadi mereka. Dan untuk early game sebenarnya kalau aku ngelihat Onyx Philippines ini di game kali ini ya kayak tim Indo, berani banget fight-nya ya. Bener-bener cari fight dan bahkan meskipun dengan komposisi yang pick off dalam tanda kutip ada Selena, ada Cho. Tapi ingat, Kelra area of effect, dia aktif banget bahkan dari menit berapa tadi? 7 mungkin? Menit 6. Menit 6. Turtle 3 dia udah datang. Udah datang dan langsung aktif. Udah kayak maksudnya udah siap fight dan lihat menit ke-10 ini Onyx Philippines sudah pegang kendali sebenarnya. Dan kenapa tadi editnya juga bisa Savage ya menurutku balik lagi karena emang di sini magic damage dari Serena kan nanggung ya. Makanya harus ditambahin lagi sama edit.
Dan dari situlah kita bisa melihat sinergi yang sebenarnya ini draft Onyx Philippines banget, tapi baru keluarnya sekarang. Oke. Bukan yang kayak di match-match penting kemarin Iya. atau 2 hari sebelumnya waktu lawan tim Spirit. Jadi ya menurutku agak-agak sedikit agak sedikit baru aja gitu loh kalau mereka nunjukin hero powernya malah pas berhadapan sama The Brothers. Iya ya, tapi emang Kirknya jadi bebas banget sih. Aku lihat di awal-awal pun gak kena dead sama sekali. Dia bisa free akhirnya. Dan untuk Onyx ID nih cukup banyak ya celah yang mereka tunjukkan kepada Onyx Philippines. Banyak banget. Dari early game kayak Sansnya ke pick off, terus Savero yang emang bener-bener cuma maksimalin split push karena powernya dia dengan Moskov, dan Fanny Kairi ya. Walaupun ada sempat beberapa move dari Kairi yang tujuannya kayak nge-cut wave atau mungkin pengen target belakang, tapi ya balik lagi di sini Kelra dan Super Friends secara individual dia tahu bagaimana cara melawan Fanny. Jadi tetap kita dengan opinion kita bahwa ya Fanny yang abis di nerf abis-abisan ini emang beneran dongeng di MSC IWC. Jadi baru King Kong doang nih berarti ya. Baru King Kong doang. Baru King Kong Cuma doang. King Kong. Cuma King Kong. Dan Sans tumbang 5 kali nih jarang-jarang loh kita lihat juga kan sebenarnya untuk seorang Sans. Nah, tapi lawannya cowok Selena Idit Cowok sih. Selena ya. Berat ya. Banyak Wajar. crowd control, dia purify cuman bahkan flicker. Iya, dia flicker. dia cukup agresif lah, dia ngambil resiko dan ya terkena arrow beberapa kali, dimakan Brusco juga terutama di fight yang terakhir juga menjadi momen yang krusial dan hanya 6 kill yang diperoleh oleh Onyx. Sebenarnya jendela late game itu jendelanya Moskov juga sih untuk mungkin memberikan pressure. Namun ingat, Kelra juga nggak bisa dipandang remeh karena itemnya full. Sekali Blazing Duet di momen yang tepat, ini formasinya Onyx bisa dibilang bahkan Gatot atau mungkin kalian nggak bisa nahan. Dan itu tadi sih kayak aku merasa kalau misalkan bareng sama Moskov kayak gini-gini kan harusnya mainnya makan depan gitu loh. Tapi ini yang dilakukan baru sekarang, padahal itu harusnya kemarin contohnya Iya. dari Onyx ID-nya. Jadi kayak mereka melakukan apa yang tidak mereka lakukan seharusnya kemarin-kemarin ketika bracket pentingnya itu ada di mereka sebenarnya. Jadi sedikit recall ya dengan momen Ouch. insteknya Iya. itu loh yang kita harap memang bisa diselesaikan dengan lebih baik lah oleh Onyx ID. Tapi ya untuk game pertama bisa dibilang juga jadi satu tamparan lagi buat Onyx ID untuk segera kembali ke track mereka. Waduh, Karena ya kayak celahnya lumayan banyak. Terus tadi kita lihat bagaimana gak bersih juga mainnya. early game-nya mereka nggak dapat, cuma dapat 1 turtle dari sekian banyak Iya. objektif yang ada. Dan poin killnya sedikit banget. Iya, kayak sangat berbeda gitu dengan Onyx ID biasanya. Ini kayaknya akan diubah sih, nggak funny lagi game yang kedua. Dan ya untuk kategori semuanya akan berjersey kuning bagaimanapun juga. Cuman Kelra tentunya yang masih menjadi golden standard di performa kali ini. Cloud-nya sangat sulit ditangkap. Ya key player kita adalah Onyx Kelra, Onyx Lutfi, Onyx King Kong ya. Semuanya Onyx ya Semuanya depannya ya. Onyx. Ada Onyx-nya ya. Ada Onyxnya. Berasa kayak satu tim ya jatuhnya. Iya makanya. Iya ya, tapi King Kong best wingman 20 total assist karena emang secara keseluruhan banyak banget loh, 22 poin eliminasi Onyx Philippines. Iya tapi karena dia Baxia kan, jadi wajar Iya. banget. Dia ya emang cuma ngebadanin di depan. Untuk Tapi- menang early juga Iya. sangat Iya. mensuplemen lah. Tapi ingat King Kong ya Baxia only. Baxia Kalau only ya. menurutku. Kalau untuk tank jungle yang paling masuk buat dia ya. Kalau Fredrin gitu-gitu nanggung soalnya. Kayak dia mendingan kasih hero yang bener-bener ada rotasinya sedikit aja kayak Baxia. Iya. Itu baru dia bisa mengimbangi kayak gerakan-gerakan assassinnya. Masalahnya Shield Unity ini bukan mobilitas sedikit sih, kenceng lah bisa dibilang. Kenceng banget. Dan untuk melakukan pressure ke arah jungle musuh itu sangat-sangat terbuka. Dan ya ini bahkan di momen-momen ini sebenarnya jendela terbuka loh untuk Onyx ID, terutama turret kiri kanannya mereka belum ada yang secara official hancur, masih tengahnya. Jadi mereka masih bisa jalani, namun yang terjadi adalah nanti kita lihat juga Suns-nya terpick off di tengah. Itu yang menurut aku turn the tables around. Ya Onyx Philippines mereka akhir-akhirnya meskipun mereka sempat shaky, tapi mereka regroup lagi dan menunjukkan kekuatannya. Iya, soalnya kayak ketika Onyx Nah, di ID sini nih. dapetin momen, defense Ini high nih. ground-nya juga lumayan Dah. kuat ya. Iya. Tuh. Kayak Sansa bener-bener di depan banget loh. Iya. Itu ya boleh dibilang tidak disiplin, iya tidak disiplin. Karena menurutku dalam keadaan beranjak ke high ground, alangkah baiknya yang di depan roamer aja. Karena kalau yang di depan mid lane kayak begitu apalagi nggak bawa purify, Ya, itu dia dia bisa sih. ditarget. Iya ya, dan akhirnya finishing juga berjalan dengan sangat mulus ya. Savage bahkan diberikan kepada seorang Kirk. Kayak XP laner emang sih edit damage ya. Berasa juga nih Ya. damage-nya. Tapi ya tetap aja Savage jadi satu hal yang luar biasa yang bisa di-secure oleh Kirk. Dan itu dia untuk game yang pertama yang berhasil diselesaikan dengan baik.